Sampai sejauh ini aku hidup, sampai sebanyak ini aku menuliskan sebuah kisah, mengalami sebuah kisah, melihat sebuah kisah. Dari kisah pendidikan, pekerjaan, kehidupan, pacaran, hingga realitas kebudayaan yang pernah aku lihat dan pernah aku alami, hingga sampai usia saat ini. Semakin kesini, semakin aku bertanya pada diriku sendiri tentang sayang ke pasangan itu seperti apa sih? Cinta ke pasangan itu seperti apa sih? Membuka hati untuk orang lain itu seperti apa sih? Dan bagaimana cara membuka hati untuk orang lain? Atau bagaimana cara membuka hati untuk diri kita sendiri? Oke, buat kamu yang mendengarkan atau menyimak video ini sampai akhir nanti, dan kamu punya jawaban yang lebih rasional, silahkan tulis di kolom komentar yang sudah disediakan. Jujur, rekaman video ini merupakan rekaman tubuhku yang menanti digerakkan oleh ridhonya. Karena ridhonya, aku bisa berjalan sejauh ini. Tanpa ridhonya, mungkin aku tidak bisa berjalan sejauh ini. Jujur, aku tidak mengerti arti atau terjemahan atau tafsiran dari kata jalani dulu. Yang aku tahu, hidup semakin tua dengan cara pandang yang berbeda di kehidupan yang sekarang yang serba abstrak ini memang berbeda dengan kehidupanku yang sebelumnya. Atau mungkin hal yang saat ini aku rasakan berbeda dengan orang yang lebih muda sekarang memikirkan tentang perjalanan atau kata jalani dulu itu. Cara pandang seorang pasti berbeda. Aku yang sudah 27 tahun menafsir, menelaah, menganalisis kata per kata akan berbeda dengan orang yang sekarang mungkin belum sampai di usia 27 tahun. Setauku, jalani dulu itu seperti kita naik mobil. Aku sopir dan kamu penumpang. Aku sopir punya dua pilihan untuk mengarahkan tujuan mobil ini. Yang pertama, terserah aku, karena aku sopir. Bebas dong, mau aku bawa kemana? Kamu sebagai penumpang tinggal mengikuti saja kan? Opsi yang kedua, aku nganut sama penumpang nih. Penumpang mau kemana aku antarin, sesuai dengan permintaan penumpang itu sendiri. Itu mungkin terjemahan dari kata jalani dulu aja. Tidur dan lupakan, tapi semua menjadi pelajaran. Sebuah tantangan, terkadang kita memang tidak perlu tertantang atau diam saja. Tapi terkadang memang, jika di sebuah pertandingan kita takut kalah, kita tidak perlu ikut pertandingannya. Dan aku telah mengikuti pertandingan siang menuju malam dalam perjalanan melintasi badai dan senja. Hingga pulang dari pertandingan itu, sorak suara selamat, pesan ucapan, hingga pertanyaan kesan pertandingan tidak sama sekali aku dapatkan, bahkan aku dengarkan. Kemenangan tidak dapat, pertanyaan tidak dapat juga, dan seakan tidak terjadi apa-apa dalam pertandingan tersebut. Meskipun hati sangat tersakiti. Tidak masalah, malam itu bulan terang menemani perjalanan saya menuju jalan pulang. Panitia pertandingan yang mengundangku kala itu pun tak memberikan sertifikat peserta atau mengumumkan kemenangan atau kekalahan hingga sampai saat ini. Perjalanan pulang alhamdulillah sangat memberikan sebuah kesan yang menyenangkan. Karena setelah 1 minggu dari pertandingan itu, kabar duka yang paling istimewa datang dari panitia pertandingan. Katanya, maksud semua ini apa? Sekali lagi, saya jelaskan baik-baik kepada panitia pertandingan. Maksud dan niatanku untuk terlibat dalam pertandingan pertama, aku bersungguh-sungguh akan mensucikan diri dengan beribadah denganmu. Yang kedua, aku bersungguh-sungguh memiliki niatan tulus tanpa tendensius untuk beribadah karenanya denganmu. Yang ketiga, aku tidak akan memperjuangkanmu sampai pengumuman diaturkan. Tapi semenjak aku mendaftar,
Aku sudah berniat dan bersumpah akan memperjuangkanmu hingga mautku dijemput olehnya. Sebab pada hakikatnya laki-laki meminta kepada si perempuan, sejatinya laki-laki itu sudah sangat siap untuk direpotkan seumur hidupnya. Karena kelak laki-laki akan menghidupi bukan dihidupi. Perempuan bersama laki-laki adalah makmun bukan imam. Sepandai, sepintar, sekaya apapun perempuan, tetap harus menghormati dan akan diperjuangkan oleh lelaki. Satu kata untuk panitia pertandingan: hargai. Kepada panitia pertandingan yang terhormat, dengarkan baik-baik 10 kasih dariku untukmu. Pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberikan kesan yang menyenangkan selama ini. Kedua, terima kasih sudah mengajarkan arti sabar. Ketiga, terima kasih sudah menemaniku beribadah dari kejauhan. Yang keempat, terima kasih sudah mengantarkanku sampai akhir bulan-bulan suci. Yang kelima, terima kasih sudah memberikan titik terang. Yang keenam, terima kasih sudah diizinkan mengenal tanah kelahiranmu. Yang ketujuh, terima kasih sudah diizinkan mendengarkan kisah dongeng keluargamu. Yang kedelapan, terima kasih sudah mengajarkan arti tawa dan bahagia. Yang kesembilan, terima kasih sudah menuntunku sampai tahap olah rasa, menunggu dan tahu jawabannya. Yang kesepuluh, terima kasih sukses untuk pertandingan berikutnya. Salam dari saya, Iman Ahmad Ihsanuddin, yang biasa disebut Ihsan TV Tabung yang serba nanggung. Tabik buat kamu panitia pertandingan, tabik buat kalian yang mendengarkan. Nantikan kisah selanjutnya dalam episode-episode atau program-program di channel Ihsan TV Tabung.